Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Ike. Pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang materi letak, astronomis dan geografis negara-negara ASEAN. Pada kali ini kalian akan mempelajari tentang karakteristik negara-negara di ASEAN. Nanti dalam video pembelajaran kali ini kalian akan Ibu berikan contoh teman-teman kalian yang sudah mengirimkan karakteristik negara-negara di beberapa negara Asia Tenggara melalui Google Earth. Ayo kita simak bersama-sama. Indonesia merupakan negara majemuk, yang berarti Indonesia memiliki berbagai suku, ras, agama, bahasa, dan golongan. Indonesia memiliki keunikan tersendiri. Indonesia sudah ada sejak zaman purba, kaya tradisi dan kesenian, memiliki binatang langka di dunia, bunga terbesar di dunia, tambang emas terbesar, suku bangsa dan bahasa terbanyak, pulau terbanyak di dunia, dan negara maritim terbesar. Pulau Bali terkenal dengan tempat wisatanya yang sangat menarik, sehingga banyak wisatawan dari luar negeri yang berlibur ke Bali. Wilayah Indonesia juga memiliki wilayah daratan, contohnya pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan lembah, serta wilayah perairan, yaitu laut, selat, teluk, dan danau. Indonesia adalah negara kepulauan. Indonesia berada di antara dua samudera dan dua benua. Indonesia terletak di garis khatulistiwa. Indonesia beriklim tropis. Indonesia juga dilalui jalur pegunungan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Ramji, kelas 8D kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik negara Kamboja. Kerajaan Kamboja adalah sebuah negara berbentuk monarki konstitusional di Asia Tenggara. Negara ini merupakan penerus kekaisaran Khmer yang pernah menguasai seluruh semenanjung Indochina antara abad ke-11 dan abad 14. Budaya di Kamboja sangatlah dipengaruhi oleh agama Buddha Theravada. Di antaranya dekat dibangunnya Angkor Wat, Kamboja juga memiliki atraksi budaya yang lain seperti Festival Bon Om Teuk, yaitu festival balap perahu nasional yang diadakan setiap November. Rakyat Kamboja juga menyukai sepak bola. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Anggreni, saya dari kelas 8B. Saya di sini akan mempresentasikan negara Filipina. Filipina terbagi menjadi 3 kawasan, yaitu Luzon, Visayan, dan Mindanao. 2 pulau terbesar adalah Pulau Luzon dan Pulau Mindanao. Di Pulau Luzon terdapat kota Manila. Filipina berbatasan dengan Selat Taiwan di sebelah utara, Laut Sulu, dan Laut Sulawesi di sebelah selatan, Laut Tiongkok Selatan di sebelah barat, Laut Samudra Pasifik di sebelah timur. Ibu kotanya adalah Manila. Bahasanya Filipino atau Tagalog. Keadaan alam Filipina adalah kepulauannya sering terjadi bencana alam, angin topan, badai silkon, tanah longsor, gempa bumi, gunung berapi, dan tsunami. Penduduknya etnis mayoritas Filipino. Sebagian besar beragama Katolik. Perekonomiannya mengandalkan bidang pertanian seperti beras, kelapa, tebu, jagung, pisang, nanas, mangga, daging babi, telur, dan ikan. Sumber daya alamnya adalah hasil pertanian seperti kayu, minyak bumi, nikel, cobait, perak, emas, dan perunggu. Kerjasamanya dengan Indonesia dalam perdagangan dan pemberantasan terorisme. Persamaannya dengan Indonesia adalah keduanya sama negara kepulauan, keduanya sama pendiri ASEAN, perekonomiannya terkonsentris pada ibu kota, bentuk pemerintahan yang sama. Perbedaannya bahasanya, ibu kotanya, kondisi geografis,
dan Indonesia lebih banyak pulaunya dibandingkan Filipina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Rifamana dari kelas 8B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan karakteristik negara Thailand. Thailand adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang berbatasan dengan Laos dan Kamboja di timur, Malaysia dan Teluk Siam di selatan, dan Myanmar dan Laut Andaman di barat. Bentuk pemerintahannya itu monarki konstitusional, beribu kota Bangkok, dan menggunakan bahasa Thai. Luas wilayah negaranya yaitu 512.130 km². Pada tahun 2018, tercatat 68.615.858 jiwa. Di Thailand, menggunakan mata uang baht. Pusat kegiatan yang ada di sana yaitu terletak di daerah dataran rendah di daerah aliran sungai Chao Phraya. Penduduknya berasal dari suku bangsa Thai. Di sana juga banyak ditemukan pagoda atau tempat ibadah bagi pemeluk agama Buddha. Di Thailand, perekonomiannya bergantung pada bidang pertanian beras dan karet, salah satu negara tujuan wisata di daerah tropis. Negara Thailand juga negara terbesar keempat penghasil timah di dunia. Thailand juga dijuluki sebagai Golden Triangle atau segitiga emas, salah satu penghasil opium terbesar di dunia. Thailand bekerja sama dengan bilateral, regional, multilateral. Makanan yang paling populer di sana adalah sup. Iya, sup. Sup asal dari negeri gajah putih ini memang sangat populer dan telah mendunia. Tak heran bila makanan khas Thailand tersebut selalu jadi buronan para pelancong yang sedang menghabiskan waktu berlibur ke sana. Thailand juga terkenal akan kuil-kuilnya. Salah satunya kuil Wat Arun. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya tolong maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Vietnam. Vietnam bernama resmi Republik Sosialis. Vietnam adalah negara paling timur di semenanjung Indochina di Asia Tenggara. Vietnam berbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok di sebelah utara, Laos di sebelah barat laut, Kamboja di sebelah barat daya, dan di sebelah timur terbentang Laut Cina Selatan. Ibu kota Laos adalah Hanoi, mata uang Dong Vietnam. Jumlah penduduk 95,54 juta. Perdana Menteri Nguyen Xuan Phuc. Pemerintah negara sosialis, negara kesatuan, negara komunis, negara satu partai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara dari kelas 8D. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari negara Indonesia. Indonesia memberikan kebebasan kepada masyarakatnya untuk memeluk agama dan kepercayaan yang dianut. Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduk Indonesia mempunyai pencaharian di bidang pertanian atau bercocok tanam, dan asal-usul moyang bangsa Indonesia berasal dari Cina Selatan. Persamaan dan perbedaan Indonesia dengan Malaysia, persamaannya sama-sama merupakan negara di Asia Tenggara, sama-sama merupakan negara beragama mayoritas Islam, sama-sama merupakan negara dengan sistem politik presidensial, sementara masyarakat penganut sistem parlementer. Perbedaannya, Indonesia adalah negara berbentuk republik, sementara Malaysia terbentuk kerajaan. Indonesia adalah negara kesatuan, sementara Malaysia berbentuk negara federal atau perserikatan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Zaskia dari kelas 8D. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik negara Malaysia. Negara Malaysia mengekspor minyak ke negara India. Negara Malaysia merupakan negara yang memiliki bentuk kerajaan federal dan memiliki kepala negara, yaitu Yang di-Pertuan Agong. Memiliki iklim tropis dan mempunyai 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Mayoritas di sana bersuku Melayu dan beragam Islam. Persamaan dan perbedaan negara Malaysia. Persamaannya ada 3, yaitu sama-sama merupakan negara di Asia Tenggara. 2, sama-sama merupakan negara beragam mayoritas Islam. 3, sama-sama merupakan negara dengan penduduk rumpun Melayu. Perbedaannya ada 2, yaitu satu, Indonesia adalah negara yang berbentuk republik, sementara Malaysia berbentuk kerajaan. 2, Indonesia adalah negara kesatuan unitas, sementara negara Malaysia sebagai negara rumpun Melayu. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Auziafani Sandria dari kelas 8D. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik, persamaan, dan perbedaan negara Brunei Darussalam. Karakteristik negara Brunei Darussalam: pengekspor minyak ke Amerika Serikat, Korea Selatan, Thailand, dan Jepang. Dan di negara Brunei ini mayoritasnya penganut agama Islam. Persamaan dan perbedaan negara Brunei Darussalam ini ada di negara Malaysia. Persamaannya memiliki mata pencaharian yang sama-sama beriklim tropis, dipengaruhi oleh 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Perbedaannya ada 3, yaitu beda bahasa, beda penduduk, dan beda penghasilan. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amaranta Fitri Tabina dari kelas 8D. Kali ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik negara Filipina. Negara Filipina beribu kota Manila, berbahasa Filipino atau Tagalog. Perbedaan dan persamaan negara Filipina. Perbedaan dan persamaan negara Filipina banyak terdapat dengan Indonesia. Persamaannya adalah sama-sama beriklim tropis, sama-sama negara yang sumber penghasilannya berasal dari pertanian, sama-sama negara kepulauan, dan dari segi budaya, sama-sama negara yang pernah dijajah bangsa asing selama kurang lebih 300 tahun. Dan untuk perbedaannya, negara Indonesia mayoritas berpenduduk beragama Islam, sedangkan negara Filipina bermayoritas penduduk beragama Katolik. Masyarakatnya berbahasa Filipino atau Tagalog, sedangkan Indonesia berbahasa Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvanora Angelik dari kelas 8D. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik dari negara Singapura. Singapura merupakan negara industri terbesar di dunia. Sebagian penduduknya bekerja di bidang industri. Sebagian besar juga penduduk Singapura berasal dari Cina, kemudian diikuti Melayu dan India. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan dan persamaan dari negara Indonesia dan negara Singapura. Persamaannya: 1, sama-sama termasuk anggota ASEAN. 2, sama-sama terletak di Asia Tenggara. 3, sama-sama berbentuk republik. Perbedaannya: 1, Singapura termasuk negara maju sedangkan Indonesia negara berkembang. 2, mayoritas penduduk Singapura adalah Buddha dan Indonesia menganut agama Islam. 3, Indonesia termasuk negara kepulauan dan Singapura bukan termasuk negara kepulauan. Sekian video penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah anak-anak, tadi kalian sudah menyimak video pembelajaran dari Ibu tentang karakteristik negara-negara yang ada di ASEAN. Semoga kalian bisa memahami dan mencari lagi negara ASEAN yang lain, karakteristiknya seperti apa, sehingga nantinya kalian akan mengetahui
persamaan dan perbedaan negara-negara yang berada di kawasan ASEAN, yaitu tepatnya di kawasan Asia Tenggara. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.